Halo dulur, kita bertemu lagi dengan Majapahit Milenial. Kali ini kita akan membahas tentang kemusyrikan. Kemarin ada yang komen, tanya tentang kemusyrikan. Sekarang kita akan membahas tentang itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas bersama-sama dengan Mas Beni atau Mas Iwan. Monggo. Udah. Monggo Mas. Iya. Sampai saya ya apa? Monggo Mas Iwan. Hong milaheng sengkareng bawor langgeng. Rahayu damel sedaya. Nek menurut sudut pandang yang kita lihat, hukum kemusyrikan itu tergantung dari sudut pandang dari pelaku tersebut atau yang melakukan tersebut, karena setiap ajaran tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Seperti agama itu agama. Nah, setiap agama itu mempunyai sudut pandang tersendiri. Belum tentu menurut agama ini musyrik, belum tentu juga menurut agama orang lain itu musyrik. Tergantung dari sudut pandang dari ajaran tersebut atau orang yang melakukan ajaran tersebut. Sebenarnya kemusyrikan itu kita tahu sendiri. Bagaimana kita melakukan itu, kalau menurut kita salah, termasuk itu termasuk musyrik. Kalau menurut kita benar, itu tidak musyrik. Itu tergantung dari hati kita sendiri atau dari ajaran kita sendiri. Kalau menurut saya gitu. Nggak tahu kalau menurut Bang Beni gimana? Apa namanya? Kalau bahas masalah musyrik ya, kalau menurut setahunya saya, kita harus cari tahu dulu akar bahasanya dari mana dulu. Kalau kita sudah tahu akar bahasanya itu dari mana, nanti kita bisa ini. Cuma kan ini agak sedikit masuk ke ruangan, di ruangan, salah satu ruangan, jadi coba sedikit, aku bahas sedikit lah. Kalau musyrik itu kalau dalam kan bahasa Arabnya itu asal katanya bahasa Arab, musyrik itu berarti mempersekutukan Tuhan atau menduakan. Kalau bahasa musyrik itu jadi kalau musyrik itu tergantung dari kata sampai tadi, Mas. Kalau musyrik mempersekutukan atau menduakan. Kalau setiap orang sampai udah bisa bisa berpikiran seperti itu, berarti dia sudah merasa dia yang paling baik. Dia sudah yang merasa paling sempurna, karena dia merasa yang dia yakini itu yang terbaik sudah. Padahal itu belum tentu juga. Jadi setiap ajaran, setiap agama pun semua itu kan mengajarkan satu Sang Maha Tunggal. Nah, cuma cara berpikirnya yang memang kita harus kelola supaya jangan sampai berpikiran seperti itu. Kalau kita sudah merasa paling benar, maka yang lain itu pasti jelek. Itu arti dari menurut saya kata musyrik itu. Jadi dalam kapasitas untuk bahas itu, saya juga sebenarnya nggak berani bahas itu, karena kecenderungannya kita nanti akhirnya melenceng ke sana ke sini. Jadi setiap agama atau ajaran yang pada tujuannya pada satu,
itu sebenarnya nggak ada yang musyrik sih, termasuk ajaran leluhur. Cuma kalau tidak dipahami secara utuh memang nanti akan berpikiran, karena menganggap di ajaran leluhur segala sesuatu yang dalam bentuk makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan, terus anu kan itu kan biasa kan yang memiliki roh kan itu. Nah itu kadang orang itu persepsinya keliru di situ. Dari kata musyrik, mempersekutukan Tuhan atau mempersekutukan di luar apa namanya keyakinan dia, berarti ya apa ya udah bingung jawab itu, tak punya kapasitas untuk jawab itu sebenarnya. Dari setiap ajaran sebenarnya itu pada intinya mengajarkan kebaikan, mengajarkan apa namanya satu Tuhan, cuma cara berpikirnya yang karena merasa yang paling benar akhirnya menganggap yang lain itu jelek, jadi akhirnya timbullah kata bahasa musyrik itu kan maksudnya. Itu saja sih kan. Tapi kalau di ajaran leluhur gak ada bahasa musyrik kan, cuma di luar itu yang memang ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi bahasa musyrik kalau di ajaran leluhur itu gak ada, karena segala sesuatu yang dalam bentuk benda hidup terus dia di situ ada kehidupan, berarti ada yang menghidupkan atau yang nguripi. Cuma kan cara berpikir atau cara pandang itu yang kadang kita belum sampai ke situ, akhirnya berpikir oh kita menyembah atau anu ke situ. Nah, jadi akhirnya orang yang menilai itu musyrik, kok batu disembah, kayu disembah, padahal sebenarnya kan bukan itu tujuannya. Cuma ada kehidupan di situ yang memang kita harus menghormati itu. Bukan pohon yang di apa namanya dihormati, tapi kehidupan itu yang ada di wadah itu yang dihormati. Terkadang juga manusia itu tidak sadar bahwa manusia itu diciptakan dari makhluk yang paling sempurna, dan itu pun diciptakan segambaran dengan Allahnya. Jadi setiap perjalanan dalam kehidupannya itu mengalami perbedaan. Kita nggak harus sama, nggak mungkin kita harus dituntut dengan sama, karena di dalam manusia itu mempunyai jiwa-jiwa yang berbeda. Dengan perjalanan yang beda itu kita menemukan suatu titik, yaitu nantinya di mana titik itu ada titik kedamaian. Supaya kita lebih bercahaya. Jadi untuk musyrik, kalau buat saya tidak ada. Mas saya bilang tadi, bagaimana kita melihat sudut pandang dari yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan tadi belum tentu sama dengan yang ajaran lain lakukan. Karena apa? Orang itu mempunyai adat dan istiadat sendiri sesuai dengan leluhurnya dan lakonnya. Ibaratnya kalau orang Jawa, lakonnya sendiri itu loh. Jadi kalau buat saya itu musyrik itu nggak ada. Kita bukan pencipta kok bilang musyrik, tidak ada. Kita nggak berhak untuk menghakimi orang lain, belum. Kita nggak berhak. Iya. Karena kita sendiri itu belum sempurna. Kita sendiri itu belum sempurna untuk menghakimi orang lain. Mana orang Jawa bilang itu, lihatlah dirimu sendiri sebelum melihat orang lain. Iya. Apalagi itu ada balok di matamu tidak kau lihat, tapi sedikit kayu kecil di mata orang lain kamu lihat. Nah, dengan gambaran itu kita bisa mengoreksi dengan pepatah itu. Jadi kita tuh harus bisa mengoreksi diri. Tidak ada namanya kita selama kita hidup itu yang kita paling benar, nggak ada. Nggak ada kalau kita, menurut saya nggak.
semua sama, nggak ada yang paling benar, nggak ada. Karena kita lihat atau kita lakukan, kita nggak boleh ditutup dengan perjalanan seseorang harus sama, nggak boleh. Karena Tuhan tuh menciptakan wadahnya berbeda, jiwanya juga berbeda, tapi rohnya itu sama, yaitu rohnya Tuhan, rohnya Gusti Allah, atau roh yang sempurna. Iya. Atau dia bilang dat, gitu loh. Nah, kita akhirnya mengalami kehidupan. Supaya bagaimana kita melakukan kehidupan ini menyenangkan atau menyempurnakan diri kita dulu, baru kita bisa membimbing orang lain, gitu loh. Sedangkan kita sendiri belum tahu tempatnya kita, tapi kita sudah memberikan sesuatu pada orang lain. Nah, bagaimana itu? Dibilang musyrik, ya juga nggak bisa. Makanya itu tergantung dari sudut pandang orang yang melakukan agama itu. Karena agama itu agama. Makanya aturan Jawa itu laku didampingi di agama itu tadi, supaya seiring agama dengan laku, seiring bisa menyempurnakan lakui masuk ke agama panjenengan sedaya, supaya dalam kehidupan bisa menyempurnakan diri, nggak bisa menyalahkan pada orang lain. Kalau menurut saya gitu, gimana? Kalau itu dari saya sendiri. Iya, nggak apa-apa Mas, jenenge sharing ini ya, tukar pikiran kan nggak apa-apa. Tergantung Paling orangnya sendiri ya. Ya. Soalnya kan banyak orang kan, aku sing paling bener, nah itu yang susah. Aku sing paling bener, aku sing bener. Tidak ada, Tuhan aja yang menciptakan, dia bilang aku yang paling benar, nggak ada. Gitu. Itu tergantung kamu. Yang menilai nanti titik akhir kamu, bukan yang sekarang. Titik akhir kamu untuk kembali itu yang menilai, bukan kamu sekarang. Seakan-akan kamu, oh aku paling benar, kamu tak bisa untuk patokan itu untuk dalam kehidupan dan saya. Itu menurut saya. Iya, nggak. Oke, itulah tadi pembahasan dan wawasan dari grup Mojopahit Milenial tentang kemusyrikan. Oke, terima kasih dan salam Majapahit. Jangan lupa